Kali ini kita akan belajar tentang stoikiometri reaksi. Stoikiometri reaksi adalah penerapan dari konsep mol yang sebelumnya sudah kita pelajari. Penerapannya ada di dalam suatu reaksi kimia. Misalkan contoh, ada reaksi antara N2 gas nitrogen dengan gas hidrogen H2 membentuk NH3 gas amonia. Reaksi ini belum setara, tentu saja kita harus setarakan dulu. Di kiri ada nitrogen sebanyak 2, di kanan nitrogennya masih 1, berarti tinggal kita kalikan dengan 2. Kemudian hidrogennya di kanan ada 6 sekarang, di kiri baru ada 2, jadi harus kita kalikan 3 supaya sama-sama hidrogennya di kiri dan di kanan jumlahnya 6. Kemudian sekarang, jika diketahui dalam suatu reaksi, nitrogennya misalkan direaksikan nitrogen 3 mol. Maka berapa hidrogen yang akan bereaksi? Dalam stoikiometri reaksi, rumus yang paling penting adalah perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Jadi, koefisien, saya singkat koef saja, koefisien N2 per koefisien H2 itu sama dengan molnya N2 per molnya H2. Jadi, di sini berlaku perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Ini adalah rumus yang paling penting dalam stoikiometri reaksi. Jika kita masukkan sekarang molnya nitrogen ini ke dalam rumus ini, maka kita akan mendapatkan molnya hidrogen yang bereaksi. Jadi kita masukkan sekarang nitrogennya 3 mol. Di sini ya, mol nitrogennya 3. Koefisien nitrogennya 1. Ini tidak tertulis apa-apa, artinya 1. Koefisien nitrogen 1 dibagi dengan koefisien hidrogennya 3. 1 per 3. Mol nitrogennya 3, kemudian mol hidrogennya bisa kita dapatkan. Dengan mengalihkan silang ini, maka kita dapatkan molnya hidrogen adalah 3 kali 3, yaitu 9. Maka hidrogen yang bereaksi dengan 3 mol nitrogen adalah 9 mol. Atau kalau kita mau menggunakan logika, misalkan ada suatu barang, harganya misalkan buku, harga 1 buku 3.000. Maka harga 3 buku adalah 9.000. Sekarang kalau ditanya berapa amonia yang dihasilkan, maka tinggal kita lihat koefisiennya. Kalau harga 1 buku 3.000, harga 3 buku 9.000, maka harga 2 buku adalah 6.000. Jadi di sini tinggal kita tuliskan 6 mol amonia yang akan dihasilkan. Jadi ada 2 cara, bisa kamu gunakan cara dengan memasukkan ke dalam rumus atau bisa juga dengan menggunakan logika. Lebih cepat menggunakan logika, langsung saja diibaratkan membeli suatu buku. Jadi kita sekarang dapatkan semuanya. Jadi kalau ada 3 mol nitrogen direaksikan dengan 9 mol gas hidrogen akan dihasilkan 6 mol gas amonia. Sekarang kita masuk ke contoh yang lain. Misalkan ada hidrogen direaksikan dengan gas oksigen O2 menghasilkan H2O, yaitu air. Sekarang kita setarakan dulu persamaan reaksi ini.
Hidrogen di kiri dan di kanan sudah 2. Sedangkan oksigennya di kiri 2, di kanan 1. Berarti oksigennya harus dikalikan 2. Jadi supaya oksigennya ada 2 dikali 2. Ini berpengaruh kepada hidrogennya. Hidrogennya sekarang jadi ada 4 di kanan. Di kiri hanya 2. Maka biar jadi 4, tinggal dikalikan 2. Setelah reaksinya setara, maka kita bisa mengetahui mol mereka jika salah satu mol dari zat ini diketahui. Misalkan begini. Air yang terbentuk adalah 10 mol. Berapakah gas hidrogen dan gas oksigen yang bereaksi untuk membentuk 10 mol air? Maka kalau kita menggunakan logika, langsung saja membeli 2 buku harganya 10.000. Di sini dalam oksigen itu koefisiennya 1. Jadi kalau membeli 1 buku adalah 5.000. Jadi ini 5 mol. Sedangkan hidrogennya ini koefisiennya sama, berarti molnya juga sama, 10 mol. Itu dengan menggunakan logika. Bagaimana kalau tetap ingin menggunakan rumus? Boleh. Misalkan ini belum diketahui, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu koefisien H2O per koefisien O2. Misalkan kita tadi ingin mencari molnya O2. Ini sama dengan molnya H2O dibagi dengan molnya O2. Yang harus kamu ingat adalah oksigennya dua-duanya di bawah, hidrogennya dua-duanya di atas. Ini bisa dibolak-balik. Jika koefisien oksigen di atas, maka molnya juga di atas. Sama ya? Ini juga sama, bisa dibolak-balik. Asal zat yang sama berada pada baris yang sama. Jika hidrogen di bawah, maka di sini juga harus tetap di bawah. Itu ya yang harus diingat. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam rumus ini. Rumusnya koefisien per koefisien sama dengan mol per mol. Kita masukkan koefisien hidrogennya kan 2 ya. 2 dibagi koefisien oksigen 1. Di sini tidak tertulis apa-apa, artinya 1. Sama dengan molnya hidrogen tadi diketahui 10, sedangkan mol oksigen masih dicari. Maka dari sini kita bisa mengalihkan silang. 2 kali mol oksigen, 2 kali molnya oksigen, sama dengan 1 kali 10, yaitu 10. Maka kita dapatkan molnya oksigen adalah 10 dibagi 2, yaitu 5 mol. Itu contoh pengerjaan stoikiometri reaksi yang tidak menggunakan MRS. Jadi di sini kedua-duanya langsung habis, tepat sekali bereaksi. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam suatu reaksi yang direaksikan itu tidak pas seperti ini? Kalau ini kan pas, 2:1 sesuai dengan koefisiennya. Ini juga sudah pas, 1:3 sesuai koefisiennya. Bagaimana kalau dalam suatu reaksi itu jumlah mol yang direaksikan tidak sesuai dengan perbandingan koefisiennya? Oke, kita bahas. Misalkan dalam reaksi yang tadi, reaksinya masih sama, yaitu N2 tambah H2 menjadi NH3. Ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 3. Sekarang kalau yang direaksikannya, misalkan nitrogen sebanyak 12 mol, direaksikan dengan hidrogen sebanyak 12 mol. Berapakah gas amonia yang dihasilkan? Maka karena di sini tidak sebanding, ini 12 banding 12 itu 1:1. Sedangkan koefisiennya 1:3. Karena tidak pas, maka harus menggunakan
MRS, yaitu M-nya mula-mula, R-nya reaksi, S-nya sisa. Nah, jadi yang akan kita cari adalah saat reaksi ini. Karena koefisien hanya mempengaruhi saat mereka bereaksi. Jadi, sekarang kita misalkan nitrogennya yang akan habis. Jadi suatu reaksi itu baru berhenti kalau salah satu dari reaksinya habis. Jadi kita misalkan di sini nitrogennya yang habis sebanyak 12 mol. Maka kalau nitrogen akan habis sebanyak 12 mol, di sini perbandingan koefisien harus sama dengan perbandingan mol. Jadi perbandingan koefisien dan perbandingan mol yang tadi itu hanya terjadi pada saat reaksi. Artinya apa? Yang sudah kita kerjakan tadi itu hanya menuliskan saat reaksinya saja. Disitulah perbedaan antara suatu reaksi yang harus menggunakan MRS dengan suatu reaksi yang tidak menggunakan MRS. Yang tidak menggunakan MRS artinya itu hanya menuliskan saat bereaksi saja. Nah, di sini kalau kita misalkan 12 mol yang bereaksi, maka hidrogennya harus 3 kali lipatnya. Jadi kalau membeli satu buku seharga 12.000, maka kalau kita membeli 3 buku, harganya pasti 3 kali lipat dari 12.000, yaitu 36.000. Ini adalah suatu hal yang mustahil. Ketika kita menyediakan 12 mol hidrogen, tetapi yang bereaksi 36 mol. Itu tidak mungkin. Karena nanti hasilnya jadi negatif. Disediakan 12, misalkan disediakan 12 makanan, 12 apel, tetapi yang dimakan 36 apel. Itu adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Maka artinya pemisalan yang kita lakukan tadi adalah salah. Karena salah, maka harus diubah. Tadi kita misalkan nitrogennya yang akan habis. Ternyata salah. Kita ganti sekarang hidrogennya yang habis. Jika hidrogennya yang habis, maka ini akan habis semuanya sebanyak 12 mol. Nah, kalau harga 3 buku 12.000, maka harga 1 buku adalah 12.000 dibagi 3, yaitu 4 mol. Kalau begini, masuk akal. Ketika 12 disediakan, ternyata yang habis hanya 4. Artinya bersisa sebanyak 8. Sedangkan hidrogen tidak bersisa. Jadi, di sini ada proses pengurangan. Ketika awalnya disediakan 12 mol nitrogen bereaksi sebanyak 4, maka sisanya tinggal 8 mol. Sedangkan hidrogennya yang disediakan 12 mol bereaksi sebanyak 12, artinya bereaksi semuanya sehingga dia habis. Nah, reaksi yang semacam ini yang habis duluan sehingga menyebabkan reaksi berhenti, itu disebutnya adalah reaksi pembatas. Jadi, karena ini habis, tidak bersisa, jadi hidrogen adalah reaksi pembatas. Apa itu reaksi pembatas? Reaksi yang habis duluan sehingga menyebabkan reaksi berhenti. Oke, sekarang kita lanjutkan berapa gas amonia yang dihasilkan. Pada saat mula-mula, ketika masih hanya nitrogen dan hidrogen yang ada di sini, maka gas amonia belum ada. Karena dia dihasilkan dari reaksi, awalnya belum ada. Pada saat reaksi, sesuai dengan koefisiennya. Yang koefisiennya 1 ini 4, beli 1 buku 4.000, beli 3 buku 12.000. Maka jika kita membeli 2 buku, harganya pasti 8.000. Jadi di sini kita sekarang dapatkan awalnya 0, tidak ada amonia, setelah bereaksi dihasilkan 8. Maka di akhir reaksi kita akan mendapatkan 8 mol amonia. Kita lihat di sini pada reaksi terjadi pengurangan. Karena reaksi itu bahan baku. Bahan baku di sebuah pabrik
pasti akan berkurang. Begitu juga kalau kita membuat kue dari telur, dari terigu, itu telur dan terigu pasti ketika dibuat kue akan berkurang. Sedangkan hasil reaksi pasti akan bertambah. Kuenya sendiri akan bertambah karena dibuat terus. Sedangkan ini direaksikan. Ya, maka ini dikurangi. Reaksi dikurangi, sedangkan hasil reaksi ditambah. Oke, jadi dari reaksi ini, dari 12 mol nitrogen dan 12 mol hidrogen, tidak semuanya bereaksi. Ternyata yang bereaksi hanya 4 mol nitrogen dengan 12 mol hidrogen, hasilnya 8 mol amonia. Yang dimasukkan di dalam persamaan ini semuanya harus dalam bentuk mol. Jadi, kalau diketahui gramnya, kita harus mengubah ke mol. Kalau diketahui volumenya juga kita ubah ke mol. Diketahui jumlah partikel, kita juga ubah ke mol. Jadi, stoikiometri reaksi adalah penerapan dari konsep mol. Supaya lebih paham, maka kita coba dengan persamaan reaksi yang lain. Yaitu, misalkan persamaan reaksinya pembentukan air. Seperti yang tadi, yaitu H2 tambah O2 menjadi 2H2O. Ini koefisiennya 2. Misalkan hidrogen yang direaksikan adalah sebanyak 6 mol. Sedangkan oksigen yang direaksikannya sebanyak 4 mol. Berapakah air yang akan dihasilkan? Maka kita harus menggunakan mula-mula reaksi sisa. Karena perbandingan mol ini tidak sesuai dengan perbandingan koefisien. Jadi harus pakai MRS. Nah, kita coba sekarang bagaimana kalau hidrogennya sebagai reaksi pembatas. Jadi hidrogennya misalkan bereaksi 6. Kalau hidrogen bereaksi 6, sesuai dengan koefisiennya 2:1, maka molnya juga harus 2:1. Ini beli 2 buku harganya 6.000. Kalau beli 1 buku harganya 3.000. Sekarang kita kurangi. Ketika dikurangi, ini habis. Oksigennya masih bersisa 1. Artinya pemisalan yang kita lakukan benar. Karena di sini disediakan 4, yang habis hanya 3. Itu masuk akal. Jadi 1 mol oksigen yang bersisa. Sedangkan hidrogennya habis. Jadi hidrogen sebagai reaksi pembatas karena dia adalah reaksi yang habis duluan dan dialah yang membuat reaksi ini berakhir. Sekarang kita lihat H2O yang dihasilkan. Awalnya belum ada. Di sini koefisiennya 2. Beli buku 2, 6.000. Ini juga 2, harganya 6.000. Jadi di sini akan dihasilkan hasil akhir H2O-nya 6 mol. Di sini dikurangi, yang ini ditambah. Oke. Jadi, kesimpulannya, perbandingan koefisien ini hanya berlaku di R saja. Tidak berlaku di mula-mula dan tidak berlaku di S. Koefisien hanya berlaku di R saja. Jika perbandingan molnya sudah sama dengan perbandingan koefisien, maka penulisan ini boleh hanya dilakukan pada R-nya saja. Jadi, pada dasarnya semua reaksi seharusnya menggunakan MRS. Tetapi bisa disingkat, hanya dituliskan R-nya saja kalau reaksi ini perbandingan molnya sudah sama dengan perbandingan koefisiennya.